Assalamualaikum anak-anak. Selamat berjumpa lagi. Kita kembali ke pembelajaran dengan sistem daring, yaitu kita menuju ke bab 2 tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius sebetulnya atau seharusnya sudah disampaikan sejak kalian sekolah di SD. Tapi barangkali ada 1-2 anak yang lupa, kita mulai saja dari nol. Koordinat kartesius itu dinamakan kartesius karena yang pertama kali menemukan adalah Kartesius, seorang berkebangsaan Inggris. Nah, dalam koordinat kartesius terdiri dari 2 garis bilangan. Garis bilangan yang mendatar ini adalah disebut garis X atau sumbu X atau disebut juga absis. Adapun garis bilangan yang vertikal ini disebut juga sumbu Y atau sering juga disebut ordinat. Nah, kemudian koordinasi antara sumbu X dan sumbu Y atau koordinasi antara absis dan ordinat disebut koordinat. Jadi, bidang ini semuanya adalah bidang koordinat. Sumbu X dan sumbu Y berpotongan di titik O. Nah, maka titik O ini sering disebut juga sebagai pangkal koordinat atau titik asal. Bilangan ini mulai dihitung dari sini nih, dari titik O atau titik 0. Pada sumbu mendatar, nah ini sumbu mendatar, ini misalnya nolnya dimulai dari sini, semakin ke kanan semakin besar nilainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tak berhingga. Nah, semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya sampai tak berhingga. Adapun sumbu Y, sumbu yang vertikal, ini vertikal, ini horizontal namanya. Sumbu yang vertikal atau sumbu Y atau sering juga disebut sebagai ordinat, itu seandainya nolnya dimulai dari sini, perpotongan antara absis dan ordinat, ini titik potongnya ada di sini, atau titik pangkal, atau titik asal, atau dinamakan pangkal koordinat, ke atas nilainya semakin besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai tak berhingga. Adapun yang ke bawah semakin kecil nilainya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya sampai tak berhingga. Nah, bidang ini dinamakan bidang koordinat. Bidang koordinatnya dinamakan bidang koordinat kartesius. Paham ya anak-anak? Nah, jadi bidang koordinat kartesius adalah perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y atau absis dan ordinat di titik O, titik pangkalnya atau titik potongnya, ini titik asalnya dari sini. Nah, kemudian setelah berpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini terbagi menjadi 4 bidang. Bidang koordinat ini terbagi menjadi 4 bidang, yaitu bidang yang sini, ya, kanan atas, bidang kiri atas, kemudian kiri bawah, dan kanan bawah. Jadi ada 4 bidang, 1, 2, 3, 4. Nah, bidang yang pertama yang ke-1 kanan atas ini kita sebut kuadran 1. Yang sini kuadran 2. Bawah sini kuadran 3.
dan ini kuadran 4. Sekali lagi, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Terdiri dari 4 kuadran dalam satu bidang koordinat. Nah, dalam kuadran 1, perlu diperhatikan dalam kuadran 1, semuanya koordinat selalu tertulis X, Y. Jadi, pada bilangan yang depan, ini adalah pasangan bilangan absis dan ordinat. Bilangan yang depan ini pasangan absis dan ordinat, yang depan adalah absis atau sumbu X, yang belakang sumbu Y, selalu begitu. Jadi sekali lagi, yang depan itu sumbu X, yang belakang adalah sumbu Y. Tuh. Nah, karena di kuadran 1, sumbu X-nya dari sini ke sini adalah positif semua, kemudian sumbu Y-nya juga positif semua, maka nanti pasangannya di kuadran 1, semua bilangan yang berada di wilayah kuadran 1 adalah X-nya bernilai positif dan Y-nya juga bernilai positif. Adapun bilangan yang berada di sini, di kuadran 2, ini adalah bilangan pasangan X, Y juga. Tapi lihat, X-nya adalah bernilai negatif ini. Mulai dari 0 ke bawah. Berarti negatif 1, negatif 2, dan sebagainya. Jadi yang ada di wilayah sini, X-nya bernilai negatif, tapi Y-nya bernilai positif. Karena dari 0 ke atas. Paham ya? Jadi dari sini negatif, dari sini ke sana positif. Jadi negatif, positif. Nah, jadi sekali lagi, ini tadi terganggu sebentar. Untuk sumbu A di kuadran 2, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Jadi di kuadran 2 nanti pasangan koordinat selalu negatif X, positif Y. Negatif X, Y. Paham ya? Nah, sekarang pada kuadran 3. Kuadran 3 adalah sini nih. Ini kuadran 3. Semua bilangan yang terletak di sini, pasangan koordinatnya juga selalu X, Y. Tapi kita lihat, X-nya, nah, X-nya adalah wilayahnya negatif. Jadi semua X-nya kalau diurutkan, ini dari titik mana saja, kalau diurutkan X-nya negatif, dan Y-nya positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Jadi, saya ulangi, X-nya negatif, Y-nya juga negatif ini. Karena 0 ke bawah negatif. Sehingga pasangannya nanti pada kuadran 3, negatif X, negatif Y. Jadi sekali lagi, X-nya bernilai negatif, Y-nya juga bernilai negatif pada kuadran 3. Adapun kuadran 4, yang sini nih disebut kuadran 4 nih. Nah, kita lihat X, Y juga. X-nya, ternyata X-nya di sini kalau kita urutkan ke sumbu X semuanya positif. Tapi kalau kita urutkan ke sumbu Y semuanya negatif. Jadi kalau demikian pasangan X, Y-nya, X-nya negatif, X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi X, min Y atau X, negatif Y. Nah, kalau kita simpulkan, kuadran 1 berlawanan dengan kuadran 3. Pada kuadran 1, X positif, Y positif. Pada kuadran 3, lawannya ke sini, X-nya negatif, Y-nya negatif. Adapun kuadran 2 dengan kuadran 4, pada kuadran 2, X-nya yang negatif, Y-nya positif. Tapi pada kuadran 4, X-nya yang positif, Y-nya yang negatif, kebalikannya. Kalau tadi negatif, positif, sekarang positif, negatif. Itu adalah pasangan-pasangan koordinat pada masing-masing kuadran. Ingat-ingat. Misalnya nih, titik A. Titik A berada di sini, tik, begitu. Contoh misalnya nih. Berapa pasangan koordinat titik A ini? Selalu yang depan itu adalah sumbu X. Ini kita urut titik A ini ke sumbu X. Oh, di angka 4. Berarti 4.
koma Y. Y-nya berapa? Kita urut. 3. Ini positif 3. 1, 2, 3. Berarti 4,3 koordinatnya. Sedangkan titik B, ini berapa koordinat titik B? Ya, titik B ini kita urut ke sumbu X. Oh, negatif 5. Tulis negatif 5. Koma Y-nya berapa? Oh, Y-nya 2. Berarti negatif 5,2. Sekali lagi, ini yang depan selalu negatif, X-nya. Yang belakang positif. Adapun bilangan atau titik yang berada pada kuadran 3, kita lihat ini kuadran 3, ini di sini, daerah sini. Misalnya ada titik di sini, tik. Berapa ini koordinat titik C? Nah, koordinat pasangan absis dan ordinat. Ke absis, ke sumbu X, ini sumbu X. Ke absis, oh negatif 3. Negatif 3. Koma, ke Y, ke sumbu Y. Urut ke sumbu Y. Oh negatif 2. Jadi pasangan koordinat titik C adalah negatif 3, negatif 2. Ya. Saya ulangi lagi. Maaf, kita lanjutkan lagi anak-anak. Karena tadi ada gangguan ini, memorinya terlalu penuh. Sekali lagi, misalnya titik C berada di kuadran 3, maka min X, min Y. Maksudnya titik C ini posisinya di sumbu X negatif 3, min 3. Di sumbu Y juga negatif 2. Jadi negatif, negatif. Negatif 3, negatif 2. Adapun titik yang berada pada kuadran 4 di sini, ini kuadran 4. Misalnya ini titik D ini, titik D. Berapa koordinat titik D? Berapa koma berapa? Kita lihat titik D, kita urut ke sumbu X dulu. Oh 5, positif 5 nih, 5. Koma ke sumbu Y. Oh ke sumbu Y negatif 3. Berarti 5, negatif 3. Itu adalah letak posisi sebuah titik pada bidang koordinat mempunyai pasangan-pasangan koordinat X, Y. Titik yang berada dua-duanya positif pasti berada pada kuadran 1. Titik yang satu positif yang depan, yang depan negatif, yang belakang positif, ini berada pada kuadran 2. Adapun titik yang depan maupun belakang, sumbu X maupun sumbu Y semuanya negatif, berada pada kuadran 3. Dan titik yang positif, negatif, X-nya positif, Y-nya negatif, berada pada X-nya positif, Y-nya negatif, berada pada kuadran 4. Nah, itu tadi adalah letak titik pada koordinat kartesius. Nah, kemudian sekarang kita mau menuju ke kedudukan atau posisi titik. Kedudukan atau posisi titik. Posisi titik. Kedudukan titik atau posisi titik. Yang pertama, posisi titik atau kedudukan sebuah titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kedudukannya gimana nih? Nah, kita misalkan ini tadi, titik A. Titik A kita lihat kedudukannya terhadap sumbu X. Ini sumbu yang ini nih, sumbu mendatar gimana? Oh, ternyata titik A ini 3 satuan, 1, 2, 3, 3 satuan di atas, karena positif di atas sumbu X. Dan kita lihat dari sini ke sini, 4 satuan ini. 1, 2, 3, 4. 4 satuan dari sebelah kanan sumbu Y. Nah, jadi sekali lagi, kalau sumbu Y ini karena vertikal ke atas ke bawah, kanan apa kiri. Tapi kalau sumbu X ini karena horizontal mendatar, di atas sumbu X apa di bawah. Kalau di atas positif, di bawah negatif. Pada sumbu Y, kalau di sebelah kanan pasti positif, di sebelah kiri pasti negatif. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat kedudukan titik B pada sumbu X maupun sumbu Y. Bagaimana ini? Ternyata kedudukan titik B dari sumbu X adalah 2 satuan. 1, 2.
Nih, 2 satuan. 1, 2 di atas sumbu X. 2 satuan yang disebutkan ini dulu. 2 satuan di atas sumbu X. Dan 5 satuan. Karena negatif maka mesti ke kiri nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Jadi posisi titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X, titik B adalah 2 satuan di atas sumbu X. Dan 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Sebelah kiri nih, ke sana ke kiri, ke sana ke kanan. Nah, karena negatif ke kiri nih, negatif. Ya, bisa dipahami ya. Terus kedudukan titik C ini. Bagaimana terhadap sumbu X? Ternyata titik C ini adalah 2 satuan. 1, 2. Tapi di bawah. Karena negatif. Negatif 2 berarti 2 satuan di bawah sumbu X. Dan 3 satuan. 1, 2, 3. 3 satuan di sebelah kiri. Karena negatif lagi nih. Kalau ke kiri berarti negatif pada sumbu Y ini. Ini sumbu Y dari sumbu Y. Negatif 3 berarti ke arah kiri. Jadi 3 satuan di arah kiri sumbu Y. Jadi kalau sudah menyebutkan negatif, nggak usah disebutkan kiri atau kanan. Tapi kalau sudah menyebutkan 3 satuan arah kiri, artinya sudah negatif. 3 satuan arah kiri. Nah, karena negatif arah kiri. Kemudian titik D. Titik D, bagaimana kedudukan titik D ini? Kedudukannya atau posisinya adalah 3 satuan di bawah sumbu X. 1, 2, 3. 3 satuan di bawah sumbu X. Nah, karena di bawah maka negatif. Negatif 3 di bawah sumbu X. Dan kalau kita lihat dari sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan di sebelah kanan. Sebelah kanan dari sumbu Y berarti positif. Nah, positif ini. Jadi kedudukan titik D sekali lagi adalah 3 satuan di bawah sumbu X. Dan saya ulangi, 3 satuan, 1, 2, 3. 3 satuan di bawah sumbu X. Ini sumbu X, di bawah sumbu X 3 satuan. Dan 5 satuan sebelah kanan sumbu Y. Kanan berarti positif, sebab ke kanan positif, ke kiri negatif pada sumbu Y. Jelas ya? Nah, itu adalah kedudukan titik terhadap kedudukan atau posisi titik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Sekarang, kedudukan titik atau posisi titik terhadap titik asal atau pangkal koordinat. Mana sih pangkal koordinat? Pangkal koordinat ini. Ini pangkal koordinat atau titik O atau titik asal sama saja. Titik asal atau titik pangkal koordinat atau disebut titik O. Atau nolnya sumbu X dan nolnya sumbu Y. Dari sini nih, titik O disebut titik O. Nah, kedudukan sebuah titik kalau dari pangkal koordinat, bagaimana ini titik A dari pangkal koordinat? Nah, kita hitung dulu. Kedudukan titik A kalau dari pangkal koordinat adalah urusannya yang depan dulu. X. Di sumbu X gimana? 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan. Dan 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Kedudukan nih, kedudukan posisi sebuah titik, kedudukan atau posisi sebuah titik terhadap titik asal atau pangkal koordinat. Ini pangkal koordinat adalah ini. Saya ulang lagi. Kedudukan titik A ini bagaimana terhadap pangkal koordinat? Ternyata 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. 4,3. Nah, kemudian kedudukan titik B bagaimana ini? Sama kayak tadi. Oh,